belajar tentang biokimia darah ya. Nah, kita udah berkali-kali ini ya membicarakannya kalau fungsi darah itu apa, yaitu salah satunya adalah untuk banyak ya sebenarnya fungsinya ya. Jadi mulai dari apa namanya untuk respirasi ya, kemarin kita sudah belajar untuk mentransportasikan karbon dioksida, oksigen gitu ya. Kemudian juga untuk nutrisi, untuk membawa nutrisi tersebut dari sistem pencernaan ke jaringan gitu ya, ke sel-sel. Lalu untuk ekskresi, pembuangan, mentransport sisa metabolisme ginjal dari jaringan ke ginjal gitu ya, berupa urea, asam urat, air, garam dan sebagainya. Lalu juga meregulasi atau mengatur kandungan air di dalam jaringan, kemudian mengatur distribusi senyawa regulator seperti hormon ya. Kemudian juga untuk karena apa namanya, eee, di sini dikatakan air yang memiliki kapasitas panas yang tinggi, sehingga bisa mengakumulasi panas, kemudian juga menyebarkan panas dari satu sumber ke sumber yang lain gitu, sehingga suhu tubuh kita seimbang gitu ya, normal. Lalu juga untuk proteksi, yaitu, melalui adanya antibodi, antitoksin, dan, sel darah putih ya di dalam darah. Nah, ini komposisi darah kita ya, deh ya. Jadi dia itu kurang lebih 5 sampai 6 liter di tubuh kita itu atau 8% dari berat badan kita ya. Yang mana, suspensi sel dalam cairan karier itu tuh yaitu selnya ada 45% yang merah ini, kemudian plasmanya 55% ya. Nah terus, jadi di sini terdiri dari plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit ya. Di sini juga ada Bavikut. Nah, yang Bavikut ini itu terdiri dari sel darah putih dan juga trombosit. Kalau yang merah ini sel darah merahnya. Ini plasma ya. Nah, ini komposisi darah ya, Dea. Ya. Jadi dari keseluruhan eh, berat badan ini ada 8% darah dan sisanya itu 92% ialah cairan lain dan jaringan ya. Nah, whole blood 8%. Nah, nanti dari darah yang 8% ini itu tadi yang plasmanya 55%, terus sel darahnya itu 45% ya. Nah, nanti plasma darah ini terbagi lagi. Jadi ada paling banyak sih air ya, lah 91,5% itu water ya. Kemudian 7%-nya protein yang terdiri dari ini, ada albumin, globulin, fibrinogen ya, dan lain-lain. Kemudian ada, other solutes atau apa namanya, eee, komponen lain yaitu 1,5% yang isinya elektrolit, terus nutrisi, gas-gas, substansi regulator seperti hormon gitu ya, terus vitamin dan, waste product atau produk sisa hasil metabolisme. Nah, kemudian 45%-nya tadi ialah sel darah tadi, ada sel darah merah yang paling banyak ya 4,8 sampai 5,4 juta kurang lebihnya. Terus ada sel darah putih 5.000 sampai 10.000 per mikroliter. Lalu paling banyak itu kemudian selanjutnya adalah trombosit ya 150.000 sampai 400.000. Nah, nanti di leukosit ini terbagi lagi menjadi ada neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Nah, eh, pertama kita bicara mengenai plasma darah dulu. Ya, tadi sudah kita ketahui air adalah mayoritasnya, yaitu 92%. Kemudian 7%-nya protein, yang mana itu paling banyak disintesis di hati, ya. Dan paling banyak merupakan glikoprotein polimorfik, ya. Kemudian masing-masing protein tersebut memiliki waktu paruh yang spesifik dalam sirkulasi, ya. Misalnya di sini dikatakan albumin itu 20 hari, terus haploglobbin itu 5 hari, ya. Kemudian, protein dalam plasma darah ini dia ternyata bisa, berubah ya konsentrasinya dalam, kasus-kasus tertentu. Misalnya ketika terjadi inflamasi ya atau,
infeksi. Nah, beberapa protein itu bisa meningkat ya konsentrasinya. Misalnya kalau dikatakan di sini disebut acute phase protein ya. Kemudian sisanya tadi zat terlarut ya, lainnya 1%. Nah, yang tadi ya sudah ya, yang sama nih kurang lebih. Jadi plasma ini tadi plasma protein, other solutes, water gitu ya, 92%. Dia mentransportasikan molekul organik dan anorganik, terus foam elements dan panas ya fungsi air ini. Nah, jadi plasma protein tadi ada 60%-nya albumin, ya albumin, kemudian 35%-nya globulin, ada fibrinogen 4% dan protein regulator kurang dari 1%. Nah, di sini dikatakan 60% albumin itu merupakan kontributor mayor, artinya yang paling berpengaruh terhadap tekanan onkotik, tekanan osmotik plasma dan juga fungsinya untuk mentransportasikan lemak dan juga hormon steroid, yaitu albumin. Sedangkan pada globulin yang 35% itu dia fungsinya mentransportasikan ion, hormon, terus lemak juga dan juga untuk fungsi imun. Ingat ya, eh, yang kita apa sering dengar itu kan imunoglobulin, imunoglobulin gitu ya waktu pas eh, zaman-zamannya COVID dulu kan sering sekali kita dengar istilah imunoglobulin ya. Eh, terus fibrinogen. Nah, ini merupakan komponen esensial untuk sistem pembekuan darah ya dan ini juga dapat dikonversikan dari fibrinogen ini menjadi insoluble fibrin. Sedangkan protein regulator tadi contohnya enzim, proenzim dan juga hormon ya. Nah, kemudian other salts tadi ada elektrolit, nutrisi organik dan juga organic waste. Jadi kalau elektrolit tadi misalnya tadi natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, bignat, gitu ya, dan sebagainya. Sedangkan yang untuk organic nutrients tadi akan digunakan untuk produksi ATP, tumbuhan, kemudian untuk mempertahankan sel. Jadi termasuklah di situ lemak atau asam lemak, kolesterol, gliserid, ya, organic nutrients tadi, karbohidrat tadi, contohnya glukosa primer dan asam amino. Nah, lalu untuk organic waste tadi itu dibawa ke tempat untuk pembuangan ataupun untuk dipecah lagi ya termasuklah urea, asam urat, kreatinin, bilirubin dan amonium. Nah, ini tadi ya albumin tadi sudah dikatakan ada 50 sampai 60%. Fungsinya osmoregulator cairan tubuh untuk cadangan makanan juga, untuk buffer, terus mentransport atau carrier terhadap hormon, ion, vitamin, lemak, dan bilirubin. Kalau globulin tadi jumlahnya kira-kira 35 sampai 37%, fungsinya untuk kalau globulin alfa dan beta untuk mengikat atau melindungi ion hidrofobik, lalu juga untuk mengangkut hormon sama transport ya, transferin dan juga merupakan komponen sistem imun atau yang kita sebut imunoglobulin. Nah, yang tadi ya fibrinogen jumlahnya sedikit, kurang dari 3 sampai 4% ya. Kurang lebih sama dengan jadi merupakan glikoprotein yang terdiri dari artinya gabungan antara karbohidrat dan protein serta bertanggung jawab pada pembekuan darah. Lalu ada protein regulator yang kurang dari 1%, termasuklah contohnya protein transport yaitu transferin, seruloplasmin, lalu enzim juga, hormon, dan juga circulating antibody yaitu interferon, contohnya ya interleukin, sitokin, dan si protein. Nah, dikatakan protein plasma itu hampir semuanya disintesis di dalam hati. Nah, sehingga kalau pada seseorang yang mengalami gangguan hati atau penurunan fungsi hati, nah ini akan nanti berpengaruh pada komposisi protein plasma di dalam darahnya, ya. Selain ada apa? Selain karena adanya gangguan fungsi hati atau penurunan fungsi hati, ada juga beberapa hal yang dapat mempengaruhi jumlah protein serum total. Contohnya kondisi dehidrasi. Nah, dehidrasi ini rupanya dapat menaikkan protein serum total relatif.
Kemudian sebaliknya pada kondisi kelaparan atau gangguan pada ginjal yang berat itu dapat menurunkan protein serum ya. Kemudian kalau pada kondisi infeksi kronis dia bisa menurunkan globulin. Kemudian adalah juga zat-zat terlarut dalam plasma atau other solutes tadi ya, sudah dijelaskan elektrolit, ada yang bermuatan positif atau kation, bermuatan negatif atau anion, dan fungsinya untuk menjaga tekanan osmotik. Nah, kalau yang bermuatan positif sudah kalian sudah pasti tahu semua, ada natrium, kalium, kalsium, magnesium ya. Sedangkan kalau yang bermuatan negatif ada klorida, terus eh, bignat, ini apa sih apa deh asam fosfat ya, kemudian sulfat ya. Lalu nutrisi ya, jadi di plasma itu banyak nutrisi, yaitu yang bentuk asam lemak, asam amino, dan juga karbohidrat yang berfungsi untuk produksi energi, kemudian untuk pertumbuhan, kontrol, perbaikan, penyembuhan, dan lain-lain. Lalu di dalamnya juga terkandung vitamin, mineral, trace elemen, dan lain-lain. Kemudian selain itu terakhir adalah yang sisa-sisa tadi, sisa-sisa metabolisme ada urea, kreatin, asam urat, bilirubin. Nah, klik lagi ya. Dan ini tadi ya, ini secara yang apa tadi ilustrasinya ya, sama ya. Oh, tapi ini sekarang udah masuk ke sel darah ya. Tadi plasma, ini sel darahnya ya. Jadi 99,9% itu sel darah merah atau eritrosit. Nah, jadi 99,9%-nya itu sel darah merah ya. Sisanya itu ialah sel darah putih, leukosit, dan trombosit ya. Itulah mengapa darah kita berwarna merah, bukan putih ya. Karena memang mayoritasnya sel darah merah. Nah ya, ini namanya bisa kita lihat bentuknya ya. Yang sel darah merah seperti ini, platelet seperti ini. Nah, kalau sel darah putih seperti ini ada beragam. Gantung kalau neutrofil bentuknya seperti ini ya. Kemudian kalau limfosit seperti ini, eosinofil seperti ini, basofil, monosit kayak. Nah, jadi kalau eritrosit tadi ya tadi rata-rata jumlahnya 5 juta ya. Di depan 2 juta sampai 5 rata-rata 5 juta jumlahnya. Ya, kisaran tadi kalau yang di awal tadi dikatakan banyak mana ya? Nah, 4,8 sampai 5,4 juta ya. Jadi rata-ratanya ngobrol 5 juta.
Dia dibentuknya di sumsum tulang, kemudian fungsi utamanya tadi membawa oksigen dan juga karbon dioksida. Waktu paruhnya 60 sampai 120 hari ya. Kemudian sel-sel darah yang sudah tua, sudah rusak, dia akan dibuang oleh hati dan lien lalu dihancurkan di sana. Itu didegradasi ya. Selanjutnya leukosit itu di 5.000 sampai 10.000 per mililiter ya, atau rata-rata di 7.000. Sama dibentuknya di sumsum tulang juga. Kemudian hampir semua leukosit yang berbeda menghancurkan bakteri yang masuk atau benda asing dengan fagositosis. Untuk trombosit itu jumlahnya di 200.000 sampai 500.000 ya, rata-rata 300.000. Dibentuknya sama di sumsum tulang dan juga lien. Ya, fungsinya salah satunya mengendalikan perdarahan ketika ada luka atau cedera. Nah, ini hematopoiesis yaitu pembentukannya ya, pembentukan dan perkembangan sel darah. Ya, jadi proliferasi, diferensiasi, dan pematangan sel itu terjadi di jaringan hematopoietik terutama sumsum tulang ya, jadi hanya sel-sel dewasa yang sudah matang yang baru dilepaskan ke darah P atau yang beredar di pembuluh darah kita gitu ya. Sel-sel yang sudah matang bentuknya. Nah, pada awalnya itu ya, pada ketika masih dibentuk embrio itu pada hari ke-19 itu baru dimulai ya proses hematopoietik ini yang awalnya di apa namanya di kantung kuning telur embrio manusia. Nah, kemudian nanti hati ini menjadi tempat utama produksi sel darah merah gitu ya. Nah, eh, kemu- pada saat itu yang kuning telur tadi sudah tidak lagi ya, diganti menjadi hati. Nah, kemudian lama-kelamaan juga nanti akan berkurang ya. Endetik kemudian terjadi di limpe, di ginjal, di timus, dan kelenjar getah bening. Nah, nanti kalau pas sudah hamil 4 sampai 5 bulan, itu apa namanya sumsum tulang tadi sudah aktif sepenuhnya ya. Di bulan ke-7 dan ke-8 maksudnya ya. Nanti setelah lahir baru seluruh perangkat tulang yang mengandung sumsum tulang aktif. Namun pada saat masa anak-anak dan remaja, nanti sumsum tulang panjang itu akan berkurang aktivitas hematopoietiknya dan ketika dewasa hanya terbatas pada kerangka batang tubuh dan tengkorak. Nah, ini adalah hematopoiesis pada manusia. Ya, jadi asal mulanya sel darah itu berasal dari multipotensial hematopoietic stem cell ini atau hemositoblas ini ya. Nah, nanti eh, dia akan berdiferensiasi lah menjadi ada yang menjadi common myeloid progenitor, ada yang common lymphoid progenitor. Kalau yang common myeloid progenitor itulah yang nantinya pada akhirnya akan menjadi trombosit, eritrosit gitu ya. Kemudian juga nanti sebagian menjadi basofil, neutrofil, eosinofil, dan monosit. Sedangkan sel common lymphoid progenitor pada akhirnya dia akan nanti menjadi natural killer cell, kemudian menjadi sel plasma dan juga lymphoid dendritic cell. Ya, nanti ini kalian pahami dibaca ya. Jadi misalnya eh, apa namanya dari common myeloid progenitor menjadi megakaryoblast, jadi promegakaryosit, kemudian jadi megakaryosit, lalu menjadi trombosit dan begitu seterusnya yang lain juga ya. Nah, ini sama ya. Nah, jadi kalau yang ini tadi small limfosit tadi bisa menjadi limfosit B sama limfosit T ya. Nah, yang sel B akan menjadi sel plasma, kalau sel T akan menjadi activated sel T gitu ya. Masuk ke eritrosit ya. Jadi dia 40 sampai 50% dari volume darah. Ya jumlahnya ini tadi kurang lebih ya mirip-mirip tapi pada laki-laki dia lebih tinggi sedikit daripada perempuan. Jadi dia kantong hemoglobin bentuknya itu hmm, cakra merah pucat di bagian tengah ya.
tidak berinti, tidak berproliferasi, terus membran selnya berlebih sehingga deformasi tidak pecah. Ya, cakram ganda, jadi diameternya kurang lebih 8 mikrometer ini ya. Dia bisa mengalami deformasi, artinya berubah bentuk untuk masuk ke suatu jaringan. Sifatnya agak elastis, ya. Nanti kalau sudah rusak, maka akan dihancurkan oleh atau didegradasi di lien. Nah, yang tadi ya fungsinya eritrosit tadi merupakan kantong hemoglobin, mentransportasikan oksigen, terus juga apa namanya reaktif oksigen spesies, terus juga transport CO2, bentukan Wignat, kemudian transport ion hidrogen untuk mempertahankan pH. Ya, jadi 35% kapasitas buffer darah. Ya, ini tadi strukturnya, permukaannya lebar sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Dia elastis karena ada protein sitoskeletal. Kemudian juga membrannya sebagai osmometer untuk eh, natrium, kalium, ATPase. Nah, ini sitoskeleton eritrosit yang bisa memberikan bentuk, struktur dan juga memungkinkan peregangan pada eritrosit ya. Jadi ini ada protein membrannya, kemudian eh, ini tadi bentuknya ya kurang lebih. Ini tadi kita sudah kemarin praktikumnya. Apa yang terjadi jika sel darah merah diletakkan pada larutan hipotonik, hipertonik, dan isotonik ya. Jadi untuk yang isotonik, maka dia sel darahnya tidak akan berubah bentuk ya, dikarenakan osmolaritasnya itu sama ya, 285 miliosmol per liter. Lalu kalau hipertonik, dia sel darah merah akan mengkerut ya, sel sering. Sedangkan kalau pada hipotonik, dia awalnya akan membengkak lalu lisis. Ini disebut hemolisis. Sebentar.
Oke. Jadi untuk metabolisme tadi kita apa memerlukan apa glukosa sebagai bahan bakar utamanya ya. Kemarin kan kita sudah belajar ya. Jadi dia apa namanya dipengaruhi juga oleh beberapa enzim. Jadi apabila terjadi defek pada enzim tertentu, contohnya piruvat kinase atau glukosa dehidrogenase ini dapat menyebabkan anemia hemolitik. Nah, ini tadi ya metabolismenya. Nah, yang tadi enzim-enzim penting lainnya dalam metabolisme eritrosit ada karbonat dehidratase, ada methemoglobin reduktase, katalase, glutatin peroksidase, dan glutathione reduktase. Ya, untuk eritropoiesis itu sendiri, jadi eh, ada pengaruh juga dari eritropoietin ya, yaitu hormon dari ginjal untuk meningkatkan proliferasi eritrosit. Nah, apabila oksigen yang rendah gitu ya, kondisi oksigen rendah. Kemudian di sini retikulosit masih memiliki ribosom mRNA untuk Hb. Kemudian apabila dia tidak mencukupi asupan besi maupun vitamin B12 dan asam folat ini dapat menyebabkan anemia ya. Selanjutnya masuk ke sel darah putih atau leukosit ya jumlahnya tadi rata-rata 7.000 ya 5.000 sampai 10.000 di mana neutrofil itu kurang lebih 62%-nya, kemudian terbanyak kedua limfosit, lalu monosit, eosinofil, dan basofil. Ya, monosit sendiri dalam jaringan itu akan menjadi makrofag. Ya, sel darah putih ini terbagi dua, ada yang granulosit dan agranulosit. Kalau yang granulosit ialah neutrofil, tadi ya eosinofil, basofil, gitu ingatnya. Fil gitu ya. Kalau agranulosit contohnya monosit, limfosit ya. Jadi kalau eosinofil ini dia muncul pada saat terpapar protein asing atau eh, infeksi parasit ya. Jadi fungsinya juga perlindungan terhadap mikroorganisme dan juga untuk reaksi alergi. Selanjutnya di dalam eosinofil itu terdapat eosinofil peroksidase yang dapat menghancurkan eh, mikroorganisme atau parasit seperti cacing ya, kemudian bakteri dan sel tumor. Ya, kemudian juga ada yang namanya protein kationic eosinofil atau ECP, ini juga menghasilkan golongan cacing atau helminths. Ya, selain itu pada eosinofil juga terdapat neurotoksin yang dapat menghancurkan serabut saraf. Nomor dua, basofil fungsinya yaitu untuk reaksi alergi dan juga pembekuan darah. Ya, kemudian energinya terutama dari fosforilasi oksidatif. Ya, granul-granul basofil di sini dapat melepaskan beberapa substansi penting seperti histamin, kemudian heparin, asam hyaluronat, ya, dan juga protease. Ya, histamin itu sendiri dia berperan pada reaksi hipersensitivitas akut, ya, sehingga dapat menyebabkan perubahan vaskuler dan meningkatkan permeabilitas kapiler, ya. Kemudian kalau heparin tadi mencegah pembekuan darah intravaskuler. Asam hyaluronat untuk deposisi zat dasar pada membran basal, kemudian kalau protease untuk merangsang inflamasi. Ya, di sini dikatakan basofil memiliki reseptor IgE yang menyebabkan reaksi hipersensitif. Selanjutnya yang ketiga yaitu neutrofil. Neutrofil ini merupakan pertahanan utama bila terdapat paparan terhadap mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan juga materi-materi asing. Ya. Di dalamnya terdapat banyak lisosom, yaitu merupakan enzim hidrolitik. Ya. Kemudian dia ini karena granula, granul lomatosit, jadi dia memiliki banyak granula yang mengandung hidrolise, peroksidase, dan juga fosfatase. Ya, sumber energi utamanya adalah glukosa dalam glikolisis, ya, untuk produksi NADPH.
Nah, yang NADPH tadilah yang akan digunakan untuk memproduksi ROS ya atau reaktif oksigen spesies untuk membunuh bakteri. Setelah diaktifasikan ROS, dia akan menyebabkan respiratory burst atau peningkatan konsumsi oksigen dan glukosa. Kemudian neutrofil itu substansi pembunuh yang kuat dan efektif, mengandung enzim ya tadi seperti protease, elastase, metaloproteinase, kemudian NADPH oksidase, dan juga defensin, ya, yaitu peptida antimikrobaktif yang melawan bakteri dan jamur. Selain itu, dia juga mengandung sekresi faktor agregasi platera atau PAF untuk mempercepat agregasi platera selama cedera pada pembuluh darah. Ya, kemudian juga fungsinya sebagai fagositosis, yaitu neutrofil, makrofag ya, dia berpindah ke partikel asin dengan cara kemotaksis, dan juga di sini responnya fagositosis ini sangat cepat, kira-kira 1 jam. Ya, nah ini tadi ya uh, nitric oxide is a reactive nitrogen species used by phagocytes. Jadi menggunakan nitric oxide ini untuk memfagosit. Ya, nah di sini ada enzim proteolitik dan juga inhibitor protease. Ya, jadi contoh-contoh enzim proteolitik yang sebelah kiri ini ada elastase, kolagenase, gelatinase, katepsin G yang mana diproduksi oleh fagosit. Nah, sedangkan yang di kanan ini merupakan inhibitor protease. Ada alfa 1 antitripsin, alfa 1 anti chymotrypsin, alfa 2 anti makroglobulin yang diproduksi oleh protein plasma. Rasio dari keduanya ini yang mempengaruhi tingkat peradangan. Selanjutnya limfosit ya, setelah profil limfosit, jadi ini terbagi dua, sel B dan sel T. Kalau sel B itu fungsinya untuk imunitas humoral, kalau sel T untuk imunitas sel. Limfosit sel B itu berfungsi untuk produksi antibodi, contohnya imunoglobulin dan gamma globulin. Nah, kalau limfosit sel T ini memproduksi sel T sitotoksik atau sel T killer, kemudian sel T helper dan juga sel T suppressor. Contoh penyakit yang contoh penyakit yang bisa menyebabkan gangguan pada limfosit itu adalah AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang mana didahului oleh infeksi dari HIV, ya, Human Immunodeficiency Virus ya. Di sini HIV itu menyerang banyak tipe sel yaitu epitel, makrofag, neuron dan juga limfosit T helper. T helper. Selanjutnya yaitu monosit ya. Monosit itu apa namanya fungsinya fagositosis, eh, apabila keluar ke jaringan itu makrofag jaringan ya, berubah menjadi makrofag jaringan. Dia terakumulasi di tempat peradangan dan di dalamnya banyak terkandung hidrolase lisosom ya. Jalur energinya aerobik ya. Oke, selanjutnya setelah sel darah putih kita masuk ke sel darah platelet, sorry. Nah, platelet ini fungsinya pembekuan darah, kemudian juga retraksi bekuan, mekanisme pertahanan, homeostasis, dan juga memperbaiki ruptur pembuluh darah. Ya, bentuknya cakram tidak berinti, kecil sekali, diameternya 3-4 mikrometer, volumenya kurang lebih 300.000 sampai 500.000 sel per mikroliter. Ya, waktu sirkulasinya hanya 10 hari. Permukaannya mengandung membran yang terikat dengan reseptor eh, GP reseptor GP1B dan 2B garis miring 3A. Dia akan memediasi reaksi adesi permukaan, terus reaksi agregasi, dan kemudian dia akan berinteraksi dengan protein koagulasi. Selanjutnya, platelet itu juga apa namanya akan mengentalkan atau mengoagulasi membentuk sumbatan dan mencegah kehilangan darah pada kondisi ruptur pembuluh darah. Platelet ini akan dibentuk oleh fragmentasi dari megakariosit ya. Jadi tadi ya sudah ada yang apa?
bagan hematopoietik tadi ya. Jadi ini tadi megakaryositnya. Megakaryocytes are giant cells with multiple copies of DNA in the nucleus ya. DNA in the nucleus. Jadi nanti dia akan apa namanya ya? Pecah menjadi fragmen-fragmen ya. Dari sinilah nanti akan membentuk platelet ya. Jadi ukurannya tuh kurang lebih seperti ini ya. Perbandingannya ini sel darah merah, ini platelet ya, kecil ya. Di platelet itu dia mengandung protein otot aktin dan miosin yang berkontraksi saat trombosit diaktifkan ya. Juga terdapat butiran alfa, butiran padat dan butiran lisosom ya. Trombosit diaktifasi oleh stimulasi minimal. Nanti kalau dia teraktivasi maka dia akan menjadi lengket, akan mengalami perubahan bentuk dan juga akan melepaskan isi sel. Juga dia akan merangsang untuk produksi daripada trombosit lainnya ya. Fungsinya yaitu menghentikan perdarahan pada saat awal melalui pembentukan sumbatan trombosit. Kemudian dia akan menstabilkan sumbatan trombosit dengan mengkatalis reaksi koagulasi yang mengarah ke pembentukan fibrin. Ya, ini gambaran umum homeostasis, pembentukan bekuan dan perbaikan pembuluh darah. Jadi ini kerusakan terhadap dinding pembuluh darah ya. Jadi terjadi kolagen expose dan juga tissue factor expose ya. Pertama-tama ya, tadi vasokonstriksi dulu. Jadi di sini eh, platelets adhere and release platelet factors berkumpul ya menyatu platelet tersebut dan melepaskan faktor platelet. Ya, selanjutnya platelet akan beragregasi menjadi platelet yang loose gitu ya. Kemudian kolagen expose tadi juga dan tissue factor expose ini juga akan mengaktifkan coagulation cascade ya atau kaskade koagulasi. Nah, di sini sama fungsinya nanti dia akan mengagregasi platelet menjadi loose platelet. Nah, selanjutnya coagulation cascade selain itu dia akan membentuk trombin, kemudian juga trombin ini nanti akan mengkonvert fibrinogen menjadi fibrin ya. Kemudian selanjutnya nanti akan terjadi apa reinforced platelet plaque membentuk clotting bersama-sama dengan tadi ya trombin dan fibrin tadi lalu fibrin akan perlahan-lahan dissolve by plasmin kemudian juga akan terjadi pertumbuhan sel dan perbaikan jaringan. Setelah itu dia akan terjadi clotnya. Nah, ini tadi ya fase konstriksi dari sumbatan. Ini contohnya pembuluh darah ya. Terus ada damage, robekan di sini, sehingga terus expose collagens, binds, and activates platelets. Jadi kolagen yang terekspos tadi akan mengaktifasi platelet ya, dia akan berkumpul di sini, lalu merilis atau mengeluarkan faktor-faktor platelet. Selanjutnya dia akan menarik lebih banyak platelet untuk berkumpul di sini, lalu beragregasi membentuk platelet plak. Nah, jadi dia tadi eh, awalnya akan adesi trombosit ya, tempat cedera, paparan menjaringkan misalnya kolagen, terus melalui pembentukan trombin, kemudian beragregasi, kemudian melepaskan isi sel, ya, dengan bantuan platelet activating factor dan platelet derived growth factor, ya. Ini penjelasan mengenai platelet activating factor ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Ini platelet derived growth factor. Kemudian fungsi koagulasi dia akan memelihara hemostasis, mencegah kehilangan darah, di mana nanti ada 12 protein plasma yang berinteraksi dalam serangkaian reaksi yang disebut cascade reaction. Cascade reaction tadi ya, faktor tidak aktif menjadi aktif secara enzimatik setelah kontak permukaan pembuatan proteolitik oleh enzim-enzim lain.
Amplifikasi ini berlangsung cepat dan reaksinya bersifat lokal. Nah, ini adalah coagulation factors ya, ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ya, dari 5 langsung ke 7, ke 8, ke 9, 10, 11, 12, dan 13, ya. Beberapa kelainan contohnya eh, ke hemofilia, penyakit hemofilia A. Kemudian sebaliknya tidak misalnya tubuh memproduksi faktor 9, itulah yang bisa menyebabkan hemofilia B ya. Nah, ini ya kaskade koagulasi itu ya. Jadi ada intrinsic pathway sama extrinsic pathway. Extrinsic pathway yang warna pink, yang intrinsic yang warna biru. Nanti jadi misalnya yang pertama ada tissue damage, dia akan mengaktifkan faktor 3, kemudian juga faktor 7 akan bersama-sama membentuk extrinsic thromboplastin. Nah, nanti extrinsic thromboplastin ini akan mengubah faktor 10 atau mengaktifkan faktor 10 menjadi faktor 10 activated. Selanjutnya nanti faktor 10 activated ini akan bersama-sama dengan extrinsic thromboplastin dan juga faktor 5 akan mengaktifkan prothrombin activator ya. Kemudian dari jalur intrinsik itu dia apa dengan adanya kontak terhadap pembuluh darah yang rusak itu akan menyebabkan faktor 12 itu mengaktifasi faktor 12 activated ini ya. Kemudian faktor 12 activated akan mengaktifasi faktor 11 menjadi faktor 11 activated. Terus gitu ya, saling mendukung satu sama lain ya. Sampailah nanti terbentuklah prothrombin activator. Dari sini prothrombin berubah menjadi trombin. Nah, kemudian trombin yang terbentuk ini nanti akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Lalu dengan bantuan ini tadi activated factor 13 dia akan menjadi fibrin 4. Oke, sudah selesai. Lanjut sedikit ke yang biokimia cairan cerebrospinal. Ngomong-ngomong kalian di mana sih di